Ya. Namanya anak 3 tahun ya lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya kalau kita baca. Tema ulang tahun hari ini apa kak? Temanya Fireman. Fire, ya Fire. Dia yang pilih sendiri atau Pilih apa, Mama? Dia yang pilih sendiri. Kayaknya deh suka pemandangan, jadi dia suka nyemprot-nyemprot gitu. Dia suka main air, jadi dia apa kayak imajinasinya jadi pemandangan bakalan. Pernah dibawa ke, mungkin ada ide untuk dibawa ke kantor Damkar gitu kan sekarang Damkar juga lagi keren banget ya untuk mengajarkan. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fire truck yang gede, pasti dia histeris karena dia emang suka, lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih tema hari ini. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, oh gitu, nanti dulu, dan mau ini dulu, dan jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah fasih dia ngomongin untuk anak usia 3 tahun, udah bisa bukan sekedar dua arah gitu. ya, dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau umpamanya dia bilang mau kemana, mau ke mall, emang mama mau ngapain, mau ke salon, emang di salon mama ngapain, cuci rambut, oh cuci rambut ya, Pulang jam lembutnya. berapa? Jadi udah bisa. Don boleh ikut gak? Oh nggak boleh, oh ya udah. Kak ini kan dia punya adik nih, rasa cemburu atau ini ikutnya adiknya seperti apa? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih kayaknya nggak ada rasa cemburu ya, mungkin karena kebetulan kan Don juga udah sekolah, sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore, itu ke jam 3, habis itu dia tidur siang, bangun-bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak. Terus jadi kayak untungnya tuh Nonijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nonijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El gitu. Ini juga banyak teman-teman juga bawa anak belajar atau temain hari ini tuh boleh kan? Ajak Sebenarnya temen. sih ya biar ini aja apa kan teman biar apa ya? Sama-sama Biar kita sama-sama rayain lah. seru kan kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang. Jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga pengen undang. Bang Vincent kan ada di video yang bilang kalau kalian kata Kiki yang ada kalian gitu Oh, iya. sama TL itu seperti apa? Mungkin mengajarkan mereka untuk Nah kan Ramadan kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus Mami Hagia kan memang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia tuh harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu, dia bisa ngebaca waktu juga El. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu, nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don, dia udah mulai ngerti sekarang. Dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani nih. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya, tapi mamanya lagi sama adik sama Hagia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adik. Ayo sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya ke bukan cari perhatian ke mama, tapi jadinya main. Jadi El ini ada peran yang luar biasa sih, yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, dia udah inisiatif sendiri. Jadi ya sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok,
ikut sama peran di rumah, jadi leader, dan ya mereka dua-duanya tahu lah pelan-pelan sama My Princess. Agak cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak Kak Vincent kayak nggak? Maksudnya ada rasa? Justru aku seneng kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya, justru seneng dong aku, kayak bersyukur gitu. Don udah nursery 1, nanti next nursery 2, terus TK, baru primary. Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap untuk membelajar, Masih main-main banget. take and give, sharing, untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Kalau parentingnya Kejedar sendiri sama anak-anak gimana sih kan, apalagi kan sekarang kan berbeda-beda kan El dengan sama lagi juga seperti apa sih kalau sama El gimana, kalau sama Don seperti apa? Kalau aku sih masih menganut ini paham 777. Jadi tuh anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan cinta kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu apa ya, pelajaran hidup. Nah nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, sharing aktivitas, melakukan banyak hal as a friend gitu. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk El dan untuk Hagia dan juga Don, tahap kedua untuk El. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin El disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Sebagai ibu, sebagai kakak juga adanya kamu sendiri sebagai adik juga akan melihat kakaknya bisa kenal Itu belum, itu buat El juga sesuatu yang baru kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, enggak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ikut, masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak koin-koin itu dia suka masukin koin-koin di celengan gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja kalau kita. Enggak yang gimana-gimana. Mungkin sama saya ataupun anak lainnya juga kayak dia dan Don sendiri kayak beli apa-apa dari itu harus nabung dulu, ada usahanya dulu sebagai. Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, mau apa kasih, mau apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih ya. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, nggak bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi Jadi balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya. Jadi bukan yang dibilang spoiling, tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak.
untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak Mael, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu kayak gitu sih. Ini kan anak-anak juga ya, quality time kalian berdua sebagai apa? Mungkin ada waktu khusus pacaran atau emang lagi fokus sama anak nih? Enggak, kita go with the flow, tapi kita selalu mencoba untuk seiring satu hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari di mana kita juga ajak anak-anak, jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya, anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi Mbak Nenen. Jadi go with the flow aja, kita nggak terlalu yang harus begini harus begitu. Kita lihat situasi juga, timingnya. Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan Kak Jess. Dalam artian sekarang Kak Jess sudah berubah jadi wanita yang cantik galau gitu. Itu benar. Ya itu benar. Gimana nih Bang? Tanggapannya? Jangan nangis. Ya it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat, karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangannya dia di dalam hidupnya, tapi tanpa aku dia juga udah kuat.